Yo guys, jadi kembali lagi bersama aku, Safana Putri. Nah, kali ini aku bakal bagiin info mengenai beasiswa lagi, tapi ada Korea-Koreanya nih. Kalau Korea itu pastinya yang kalian tunggu-tunggu banget gitu kan. Jadi, ya oke, langsung aja sekarang aku bakal jelasin mengenai info beasiswa kursus bahasa Korea tahun 2022 oleh Korea Foundation. Nah, jadi buat kalian yang mau persiapan untuk kuliah ke Korea, sekolah di Korea, atau jalan-jalan ke Korea dan masih bingung cari kursus bahasa Koreanya di mana, atau ya ini intinya mumpung ada beasiswa kursus bahasa Korea, kalian bisa banget untuk mencoba daftar di beasiswa ini. Siapa tahu kalian bisa keterima dalam beasiswa ini, lumayan kan? Duitnya bisa dipakai untuk jalan-jalan di sana. Oke, jadi di sini aku juga bakal jelasin mengenai struktur beasiswanya sendiri, kemudian kuota beasiswanya, keuntungan yang bakal kalian dapat, persyaratan beasiswanya, berkas dokumen yang dibutuhkan, serta cara mendaftarnya. Jadi langsung aja kita mulai ke videonya. Nah, jadi sejak tahun 1993, Korea Foundation atau KF secara rutin menawarkan program beasiswa kursus bahasa Korea bagi pelajar dan masyarakat internasional termasuk dari Indonesia. Program 2022 KF Fellowship for Korean Language Training atau KLT akan dilaksanakan pada Korean Language Institute di universitas yang ada di Korea minimal 6 bulan. Adapun untuk durasi kursus bahasa Koreanya sendiri itu minimal 6 bulan dan maksimal 1 tahun. Untuk program kursus ini akan dimulai pada bulan Maret atau September 2022. Nah, apabila penerima beasiswa ini memiliki hasil atau nilai yang memuaskan, durasi penerima beasiswa ini akan diperpanjang hingga 2-3 bulan, jadi total maksimalnya 12 bulan. Waduh, menarik banget kan, keren banget nih beasiswa ini, belajar bahasa Korea langsung di Koreanya. Jadi, nah untuk beasiswa ini kuota beasiswanya itu sebanyak 40 orang aja. Nah, sekarang aku bakal jelasin mengenai cakupan beasiswa kursus bahasa Korea ini. Jadi cakupan beasiswanya atau keuntungan yang bakal kalian dapat dalam beasiswa ini yaitu tunjangan hidup per bulan. Nah, di tunjangan hidup per bulan ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, bagi mahasiswa atau lulusan S1 pemegang gelar BA atau MA atau memiliki pengalaman kerja di bidang yang berkaitan kurang dari 3 tahun, akan mendapatkan 1 juta Korean won atau kurang lebih setara dengan 12,6 juta rupiah per bulan. Lalu yang kedua, untuk bagi kandidat PhD atau memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang yang berkaitan akan mendapatkan 1.200.000 Korean won atau kurang lebih setara dengan 15,1 juta rupiah per bulan. Nah, kemudian cakupan yang kedua yang bisa kalian dapat yaitu tunjangan perjalanan yang diberikan 1 kali senilai 300.000 Korean won atau kurang lebih setara dengan 3,7 juta rupiah, dan perlu diperhatikan bahwa beasiswa yang diberikan ini tidak termasuk dengan tiket pesawat. Lalu cakupan yang ketiga yaitu gratis biaya pelatihan di institusi yang ada di Korea. Lalu cakupan yang keempat yaitu kalian akan mendapatkan asuransi kecelakaan dan kesehatan yang disediakan oleh perusahaan asuransi Korea. Lalu cakupan yang terakhir yaitu tersedia asrama. Jika peserta memilih tinggal di asrama kampus, maka uang asrama akan dibayarkan langsung dari tunjangan per bulan. Nah, sekarang aku bakal jelasin mengenai persyaratan beasiswa kursus bahasa Korea oleh Korean Foundation ini. Jadi persyaratannya itu yang pertama, peserta yang dapat mendaftar beasiswa kursus bahasa Korea ini adalah mereka yang mengambil jurusan studi Korea atau bisa juga yang mengambil jurusan humaniora, ilmu sosial dan budaya atau seni, atau yang saat ini sedang terlibat dalam penelitian yang berhubungan dengan Korea, atau kalian yang sedang bekerja pada bidang yang berhubungan dengan Korea dan memenuhi salah satu profil ini, kalian bisa banget untuk daftar beasiswa
kursus bahasa Korea ini. Adapun profilnya yaitu yang pertama merupakan mahasiswa pasca sarjana bisa master atau PhD yang menempuh jurusan atau bidang studi yang berkaitan dengan Korea dengan rencana penelitian yang topiknya berkaitan dengan Korea. Atau profil yang kedua yaitu kalian yang merupakan peneliti atau dosen atau profesor universitas yang saat ini mengajar mata kuliah yang berhubungan dengan Korea atau sedang meneliti hal-hal yang berhubungan dengan Korea di universitas atau institusi penelitian, bisa nirlaba, pemerintah atau milik pemerintah, atau mereka yang mengajar bahasa Korea di lembaga pendidikan tinggi. Atau profil yang ketiga yaitu profesional yang terlibat dalam aktivitas atau pekerjaan yang berkaitan dengan Korea. Contohnya kurator galeri museum Korea, pustakawan studi Korea di universitas, jurnalis yang menangani urusan terkini di Korea, dan lain-lain. Atau profil yang keempat yaitu mahasiswa minimal tahun ketiga atau minimal semester 5 atau lulusan S1 yang sedang atau telah mengambil jurusan studi Korea atau bahasa Korea. Atau profil yang kelima yaitu mantan diplomat yang telah menyelesaikan program KF Language and Culture Program for Diplomats dan ingin mengambil lebih banyak kursus yang berfokus pada pelatihan bahasa. Lalu persyaratan yang kedua yaitu peserta yang melamar beasiswa ini harus dapat berbicara dan mengerti bahasa Korea minimal level dasar. Dan persyaratan yang terakhir yaitu beasiswa ini tidak diberikan bagi peserta yang merupakan warga negara Korea, telah maupun akan studi atau melakukan penelitian di universitas yang ada di Korea, atau yang telah menerima KF Fellowship for Korean Language Training dalam 2 tahun terakhir. Nah, sekarang aku bakal jelasin mengenai berkas dokumen yang dibutuhkan untuk apply beasiswa kursus bahasa Korea ini. Jadi berkas dokumennya yang pertama yaitu formulir pendaftaran online termasuk proposal dengan panjang 400 kata dalam bahasa Inggris atau bahasa Korea yang berisi alasan dan tujuan untuk mengikuti pelatihan bahasa Korea, kebutuhan kompetensi bahasa Korea dalam studi atau pekerjaan Anda saat ini, serta rencana masa depan. Lalu berkas yang kedua yaitu fotokopi ijazah dari jenjang pendidikan terakhir, sedangkan bagi mahasiswa S1 dan pasca sarjana yang belum lulus bisa melampirkan surat keterangan mahasiswa aktif atau Certificate of Enrollment yang diterbitkan setelah 1 Mei 2021 dan transkrip nilai S1 dan S2. Lalu berkas yang ketiga yaitu bukti kemampuan berbahasa Korea dengan melampirkan salah satu dokumen dari beberapa dokumen yang bakal aku sebutin. Jadi dokumennya yang pertama itu sertifikat kemampuan bahasa Korea seperti topik KLPT atau Korean Language Proficiency Test atau dan lain-lain. Lalu dokumen yang kedua yaitu transkrip nilai program bahasa universitas atau dokumen lain yang sesuai. Lalu yang ketiga penghargaan resmi yang membuktikan kemampuan bahasa Korea, misalnya sertifikat penghargaan lomba pidato bahasa Korea yang diadakan oleh Kedubes Korea di RI, itu bisa juga dari ketiga dokumen yang aku sebutkan tadi, kalian bisa apply salah satunya. Lalu berkas yang keempat yaitu 2 surat rekomendasi dari 2 orang yang berbeda, disubmit langsung oleh pemberi rekomendasi melalui sistem aplikasi online. Nah, untuk pemberi rekomendasinya itu bisa yang pertama kepala institusi untuk mahasiswa S1 dan pasca sarjana, diberikan oleh kepala jurusan, pembimbing tesis, dan lain-lain. Nah, untuk profesor, dosen, atau profesional diberikan oleh kepala institusi tempat bekerja. Nah, untuk infrastruktur atau pengajar bahasa Korea, surat rekomendasinya diberikan oleh profesor atau dosen yang memiliki spesialis dalam bahasa Korea dan mampu mengevaluasi kemampuan bahasa Korea dari peserta. Nah, adapun untuk profesor, dosen, peneliti, profesional, serta mantan diplomat melampirkan surat keterangan karyawan atau Certificate of Employment yang diterbitkan setelah 1 Mei 2021 dan transkrip nilai dari jenjang pendidikan terbaru.
Nah, ini for your information aja, jadi terjemahkan dokumen yang masih dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Korea atau dalam bahasa Inggris. Kemudian lampirkan dokumen dalam bahasa Indonesia bersama dengan hasil terjemahannya. Oke, sekarang aku bakal jelasin mengenai cara mendaftar beasiswa ini. Oke, jadi sebelum melakukan pendaftaran, pastikan kalian telah membaca pengumuman resmi serta dokumen ataupun for any question yang tersedia pada link ini, atau kalian bisa cek di description box aku untuk linknya. Biar kalian udah jelas dan nggak perlu nanya-nanya sana-sini lagi, biar nggak bingung lagi. Kemudian untuk mendaftar beasiswa kursus bahasa Korea oleh Korean Foundation ini, kalian harus membuat akun terlebih dahulu dengan cara klik tulisan join pada bagian kanan atas website ini, atau kalian bisa cek di description box aku untuk linknya. Lalu pilih individual membership. Kemudian kalian isi data-data yang diminta, kemudian lakukan login dengan akun yang telah didaftarkan. Kemudian buka kembali link website yang udah aku sebutkan tadi, yaitu link ini. Kemudian klik apply pada bagian bawah website dan lengkapi formulir pendaftaran online dan unggah berkas dokumen yang telah di-scan. Adapun untuk batas waktu pendaftaran beasiswa kursus bahasa Korea oleh Korea Foundation ini sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021. Nah, untuk pengumuman hasil seleksinya sendiri itu akan dilaksanakan pada bulan Desember 2021 melalui email yang telah didaftarkan. Dan untuk pelatihannya itu akan dimulai pada bulan Maret atau September tahun 2022. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian di hari ini. Apabila ada yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan mengenai program beasiswa kursus bahasa Korea oleh Korea Foundation, kalian bisa banget untuk menghubungi kontak di email philo@kf.or.kr. Nah, untuk pertanyaan seputar pendaftaran online, kalian bisa kirim email ke helpdesk@kf.or.kr. Nah, segala informasi yang aku bagiin ke kalian yang ada di video ini mengenai beasiswa kursus bahasa Korea ini aku dapatkan dari sumber website resminya, yaitu di website ini, atau kalian bisa cek di description box aku untuk websitenya. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika aku ada salah pengucapan dalam video ini atau video-videoku yang lain. Dan buat kalian semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!